Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka ada mungkin berbagai praktek baik. Saya sendiri tidak tahu tadi. Saya langsung bacakan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Mazani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Anawiyah SPD, yang saya hormati teman-teman guru SDN Bangka 5. Alhamdulillah pada saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Sholawat dan salam juga kami aturkan dari junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini di pagi hari ini adalah pendampingan individu, pemaparan visi guru penggerak, yaitu guru yang ada di SDN Pangeran 5 ini, Bapak Hosnan Hidayat, di mana Ibu Anawiyah mengadakan pendampingan individu terhadap guru penggerak tersebut. Harapannya adalah agar ke depan kita terwujud visi sekolah yang ada di SDN Pangeran 5 berdasarkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu marilah kita ikuti kegiatan, laksanakan kegiatan ini sampai berakhir. Saya harap semua Bapak Ibu mengaktifkan diri untuk mengikuti acara ini, semua peserta. Itu terima kasih. Saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mazani. Acara selanjutnya yaitu adalah pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Anawiyah. Mungkin di sini akan lebih jelas diperjelas semuanya ya Bu ya. Pada Ibu Anawiyah kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pangeran 5, Bapak Mazani. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Pangeran 5 yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul memenuhi undangan Bapak Hosnan Hidayat dalam rangka pengkomunikasian visi guru penggerak dan visi sekolah SDN Pangeran 5. Tujuan dari diskusi hari ini adalah mendiskusikan visi guru penggerak dan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Bapak Hosnan sekarang sebagai calon guru penggerak angkatan 10 sudah belajar merumuskan visi dirinya sebagai pendidik. Semoga hal ini menjadi dasar bagi Pak Hosnan untuk mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Walaupun ini merupakan rangkaian dari proses belajar
Pak Hosnan sebagai calon guru penggerak, tapi mudah-mudahan hal ini sebagai refleksi bersama bagi Bapak dan Ibu guru untuk membahas bersama, mendiskusikan bersama apakah visi di sekolah ini sudah berpihak kepada murid atau belum. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sama-sama aktif nanti di dalam diskusi mengkritisi visi sekolah yang sudah ada. Jadi kalau sudah dirumuskan secara bersama-sama, saya yakin untuk mewujudkan visi tersebut akan sama-sama semangat. Bukan hanya produk kepala sekolah. Kan biasanya ada guru, oh itu produk kepala sekolah, visinya bukan visi saya, seperti itu. Tapi kalau sudah dirumuskan bersama, disetujui bersama, harapannya semua bisa sama-sama bersemangat untuk mewujudkan visi tersebut. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya yang akan memimpin diskusi pada pagi hari ini adalah Bapak Hosnan. Kepada Bapak Hosnan, saya persilahkan. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tayar 5, yang kami hormati Ibu Nawiyah selaku pengajar praktek di program pendidikan guru penggerak angkatan 10, khususnya di kelas 321B. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah bersedia hadir di dalam acara mengkomunikasikan visi guru penggerak dengan visi yang ada di SDN Tangerang 5. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Jadi di sini di dalam perkomunikasian ini nanti akan menggabungkan, ya kira-kira nanti seperti itu, antara visi guru penggerak dengan visi sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk profil saya. Jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat tentang apa yang sudah dijalani di program pendidikan guru penggerak, bisa dilihat di akun YouTube saya. Itu semuanya saya upload dalam bentuk YouTube terkait tugas-tugas dari program guru penggerak. Kemudian untuk Instagram juga saya aktifkan. Kemudian, nah di sini durasinya adalah 90 menit. Modalnya adalah modal link. Tujuan dari diskusi kali ini adalah peserta mampu memahami visi guru penggerak, visi sekolah, dan prakarsa perubahan. Itu tujuannya. Oke, Bapak Ibu, ya, pada pembelajaran kali ini kita akan memahami visi dan prakarsa perubahan guru penggerak serta menganalisis bersama visi sekolah yang telah ada. Jadi tujuannya nanti adalah menganalisis visi sekolah yang telah ada. Kira-kira sudah sesuai apa belum? Seperti itu. Kemudian saya punya pertanyaan pemantik yang kedua. Yang pertama adalah bagaimana membuat visi yang berpihak pada murid. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Nah, untuk menjawabnya ada di kuisis. Saya buka untuk kuisisnya dulu. Nanti linknya saya kirimkan di grup. Silahkan Bapak Ibu untuk dijawab di grup. Silakan dicek di ASN Bapak Ibu. Saya kirim linknya di grup ASN. Silakan dibuka dan di klik itu apa namanya, mulai.
Statusnya masih menunggu peserta di sini. Jadi ada 2 pertanyaan di situ. Bisa diklik. Bisa ya? Biasanya langsung mulai. Iya, langsung mulai. Dimulai aja langsung ke apa. Nah, 1 peserta sudah masuk. Tinggal nunggu peserta yang lainnya. 2 peserta, 3. Oke. 4. Ya. Di grup ASN ya. Di grup ASN. Oke. Sudah, saya mulai ya baru ya. Saya mulai. Nah, silakan dari soal yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Oke. Silakan. Ya. Ada di situ soalnya ya. Ya. Iya, dijawab. Diketik langsung aja jawabannya. Apa menurut Bapak Ibu? Silakan. Ya. Silakan dijawab dulu. Silakan dijawab menurut sepengetahuan Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah, lanjut di soal nomor 2. Tidak bisa banyak. Silakan sesuaikan ya. Oke, sudah 2 guru yang sudah selesai. 3 ya, 4. Gak usah ketik. Sudah, gak usah diketik Pak. Ya, pilih aja itu. Itu cuma meme. Mengerjakan itu kira-kira senang panda gitu. Jadi itu cuma apa ya? Seperti di HP itu lah. Ya. Emoji, ya, emoji. Ya. Oke. Tinggal fungsi ke saya akhiri ya untuk mengikat waktu karena sudah terjawab semua. Ya, kita kembali. Nah, kita kembali. Ternyata peringkat 1 ada Pak Mazani di sini. Peringkat 2 ada Bu Yuni, peringkat 3 ada Bu Yuyun. Oke, kita kembali ke laptop. Nah,
Sekarang selanjutnya adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Pendidik itu seperti petani. Jadi pendidik itu diibaratkan seperti petani, di mana seorang petani hanya bisa menuntun. Ini di sini ada kata menuntun yang dikira tebal merah. Menuntun, bukan menuntut ya, beda. Menuntun dengan menuntut beda, ya. Nih, menuntun dan merawat tumbuh kembang bibit, ya. Petani mempersiapkan tanah terbaik dan merawat sesuai dengan bibit yang dia tanam. Sama seperti kita seorang guru, ya. Tugas kita seorang guru hanya bisa menuntun, ya, menuntun dan merawat laku murid, ya, baik itu sifat, karakter, kemudian kecerdasannya mungkin di situ. Jadi di sini adalah sifatnya menuntun dan merawatnya, karena di situ siswa itu sudah tertanam sesuai dengan kodratnya masing-masing. Di situ ada kodrat alam, ada kodrat zaman di situ. Jadi sesuai dengan zamannya. Kita dalam proses menuntun dan merawatnya itu disesuaikan dengan zamannya. Nah, sekarang tuntutan zamannya itu adalah tuntutan teknologi, ya, 4.0 itu. Jadi kita mau tidak mau harus menyesuaikan, karena siswa itu sudah senangnya di situ. Jadi kita menyesuaikan. Nah, ini maksudnya menuntun dan merawat sehingga siswa bisa tumbuh dan berkembang, ya, itu menurut dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Konsep dalam pendidikan yang menempatkan murid sebagai pusat dari seluruh proses pembelajaran. Jadi murid itu adalah sebagai subjeknya, ya, itu. Jadi pusat dari seluruh pembelajaran, bukan guru, ya, yang ambil andil di situ. Tapi di sini adalah murid yang lebih aktif di situ. Jadi ini berarti semua aspek pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, potensi, dan kesejahteraan murid. Jadi siapa? Murid, dan murid. Tuh. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek. Betul. Kemudian yang kedua, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan kemampuan masing-masing murid. Karena tiap murid itu tidak sama dalam satu kelas, ya. Sama seperti putra-putri kita di rumah, putra-putri kita tidak sama meskipun kembar sekalian. Itu pasti memiliki karakter atau sifat yang berbeda, salah satunya di situ. Jadi ini kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan, minat, dan gaya belajarnya. Itu. Yang ketiga, murid diberdayakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian. Nih. Yang keempat, proses pembelajaran melibatkan murid secara aktif melalui kegiatan yang mendorong partisipasi, diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi. Ingat di sini, kolaborasi. Nah, di situ kita juga harus berkolaborasi dengan murid. Tuh. Kemudian inklusif, artinya memastikan bahwa semua murid tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Jadi meskipun ada siswa yang tidak tahu membaca sekalipun, atau misalnya ada inklusif berkebutuhan khusus sekalipun, mereka juga berhak untuk mendapatkan, ya, belajar dan berkembang secara bersama-sama di situ. Kemudian yang terakhir, penilaian dilakukan secara holistik dan berkelanjutan serta memberikan umpan balik yang konstruktif, terfokus pada proses bukan pada hasil. Jadi fokusnya adalah proses pembelajarannya itu, jangan pada hasilnya. Hasilnya nol misalnya, tuh. Jadi terfokus pada prosesnya, beda. Nah, sekarang apa itu visi kira-kira menurut Bapak Ibu? Nah,
Untuk menjawabnya kita kembali ke kuisis lagi. Apa itu visi? Ya. Saya kirimkan di grup ASL lagi untuk linknya. Silakan diklik Bapak Ibu linknya. Masih menunggu peserta. Dijawab semampunya. Kira-kira visi itu apa? Kedua peserta yang tergabung 3, 4. Oke. Saya mulai Bapak Ibu ya. Ya, apakah visi itu sih? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa visi itu? Oke, Pak Sofi sudah. Oke, Bu Tini sudah. Bu Suci sudah. Bu Yuni sudah. Oke, Bu Evi sudah. Menyusul. Bu Yuni sudah. Si sudah. Oke, saya akhiri ya. Ya, jadi visi itu hasil dari jawaban Bapak Ibu. Ada yang jawab moto sekolah, ada tujuan yang dicapai, tujuan yang akan dicapai, tujuan apa, kemampuan ya. Tapi yang paling banyak adalah tujuan yang akan dicapai, visi itu. Oke, kita kembali ke PPT nya. Nah, jadi visi itu ya, visi itu adalah cita-cita, ya, cita-cita, ya, cita-cita. Jadi sekolah itu guru punya cita-cita. Cita-cita saya nanti murid saya harus seperti ini, misalnya itu cita-cita. Kemudian impian, ya, yang kedua impian, ya, visi itu adalah impian. Ya, impian saya nanti siswa nanti harus pintar misalnya seperti itu. Nah, ini impian. Kemudian representasi masa depan. Ini adalah definisi dari pada visi, ya. Cita-cita, impian, representasi masa depan. Nah, itu visi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menginjak pada visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak yang sudah saya buat itu adalah terwujudnya murid yang berbudi pekerti luhur, mandiri, berprestasi dan berteknologi. Sini. Jadi ada berbudi pekerti luhur, mandiri, berprestasi dan berteknologi. Oke, kita lanjut. Pada satu bahan dari visi yang sudah saya buat tadi adalah
terwujudnya karakter murid Antep Asor, salam, sungkem, salim, dan santun. Nah, prakarsa perubahan ini diambil dari salah satu komponen daripada visi, ya ini. Jadi berbudi pekerti luhurnya ini yang saya ambil, ya, yang saya ambil kemudian dijabarkan ke dalam prakarsa perubahan. Tuh. Jadi ini terwujudnya karakter murid Antep Asor, salam, sungkem, dan salim, dan santun. Tuh. Nah, sekarang ini misinya, misi guru penggerak. Berdasarkan visi yang telah dirumuskan, untuk mewujudkannya diperlukan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun misi yang dirumuskan berdasarkan visi tersebut adalah: 1. Mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan berperilaku yang baik sesuai adat Timurah Antep Asor. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan murid yang mandiri baik dalam belajar maupun bermain di sekolah. Kemudian yang ketiga, mewujudkan profil pelajar mandiri sehingga mampu mengerjakan apapun yang dibutuhkan sendiri, termasuk ketika di sekolah tidak diantar sampai kelas. Misalnya kelas 1 banyak masih yang diantar ke kelas misalnya, begitu. Kemudian yang keempat, mewujudkan murid yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Ini wujud daripada prestasinya. Kemudian yang kelima, mengembangkan teknologi dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kodratnya. Ini yang berteknologi. Salah satunya platform Quizzes tadi yang sudah saya praktekkan dan dipraktekkan juga oleh Bapak Ibu tadi. Oke, menguatkan manajemen perubahan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau AI berdasarkan rancangan Bagja untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang berbudaya, bertakwa, berilmu luas, dan berbudi pekerti luhur. Nih, jadi di situ ada inquiry apresiatif dan rancangan Bagja. Seperti apakah? Kita lihat di sini untuk inquiry apresiatif atau AI merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Ini adalah definisi dari inquiry apresiatif. Hal ini berbeda dengan AI yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Nih. Kemudian selanjutnya ini adalah tahapan Bagja, ya, tahapan Bagja. B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nah, ini adalah Bagja, tahapan Bagja sesuai dengan visi guru penggerak yang sudah saya buat. Ini pertanyaannya di sini, bagaimana cara menumbuhkan dan menebarkan nilai-nilai Antep Asor murid? Tindakannya di sini adalah melakukan kegiatan aksi nyata berbagai program yang mendukung berkembangnya nilai Antep Asor murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penguatan nilai Antep Asor murid. Yang ketiga, memberikan apresiatif serta motivasi terhadap murid sehingga terbangun dalam diri murid semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Nih. Kemudian selanjutnya adalah nah, yang kedua adalah A. B yang pertama tadi adalah itu sudah. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Di sini pertanyaannya adalah tindakan apa yang dilakukan untuk meningkatkan penguatan nilai Antep Asor murid. Tindakannya di sini adalah melakukan kolaborasi, berdiskusi dengan semua stakeholder sekolah. Yang pertama, yang kedua, memberikan tauladan yang baik bagi murid. Karena apa-apa pasti murid meniru gurunya. Kalau gurunya sudah baik, insya Allah muridnya akan menirukan. Kemudian juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan murid. Karena murid sifatnya masih bermain dan bermain. Oleh karena itu kita harus sering-sering mengingatkan murid.
Kemudian yang kedua, apa program sekolah dalam mendukung penguatan nilai-nilai ansur asal murid? Programnya adalah pembiasaan mengucapkan salam, pembiasaan ya sebelum bersalaman, kemudian pembiasaan menundukkan badan ketika bertemu guru, kemudian pembiasaan tidak menyela pembicaraan saat guru berbicara dengan orang lain. Itu adalah tindakannya. Kemudian selanjutnya adalah G, gali mimpi. Nah, di gali mimpi ini pertanyaannya adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika murid asal bisa tercapai? Tindakannya di sini adalah yang pertama, membuat gambaran atau narasi di saat murid bisa menerapkan nilai-nilai asal. Jadi membuat gambaran. Kemudian yang kedua, memajangnya di kamar dan mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha berikutnya. Jadi apa yang sudah dilakukan biar cepat diingat, bisa dipajang di kamar atau dimanapun Bapak Ibu yang kira-kira gampang untuk mengingatnya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan apresiasi kepada murid sebagai motivasi supaya lebih baik. Itu adalah gali mimpi. Kemudian yang selanjutnya adalah D, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai murid antep asor? Yang ketiga, apa tindakan yang bisa mendukung usaha siswa antep asor? Dan yang keempat adalah, bagaimana cara saling menyemangati usaha bersama untuk mencapai murid antep asor? Ini tindakannya di situ adalah yang pertama, membuat rencana program yang menunjang kegiatan antep asor. Jadi direncanakan terlebih dahulu. Kemudian waktunya di situ adalah 3 bulan awal dan akan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Karena tanpa adanya evaluasi kegiatan tersebut, kita tidak akan mengetahui di mana titik lemahnya, di mana yang harus dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan contoh tauladan kepada siswa tentang perilaku adab asor, seperti yang telah menjadi program sekolah di awal. Jadi contohnya dari diberikan contoh siswa itu. Kemudian yang keempat, adanya kolaborasi dari semua warga sekolah untuk saling memberikan semangat. Ini saling memberikan semangat. Jadi mohon kolaborasinya. Di sini adalah begitu penting kolaborasi itu, karena tanpa adanya kolaborasi kegiatan itu tidak akan berjalan. Karena di sini adalah organisasi, bukan individu itu. Dan mengingatkan tentang perilaku adab asor. Nih. Jadi, kemudian yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Nah, di sini adalah bagian eksekutor, ya. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan penguatan nilai antep asor di lingkungan sekolah? Kemudian yang kedua, kapan usaha mencapai murid antep asor itu akan mulai dilakukan? Tindakannya di sini, semua stakeholder yang ada di sekolah yang akan terlibat di situ, ya, terutama guru dalam evaluasi dan melaporkan progres kegiatan penumbuhan nilai antep asor. Jadi guru kelas itu merupakan guru yang paling banyak mengambil andil di situ, karena yang paling dekat dengan siswa itu adalah guru kelas. Makanya di sini guru kelas ini adalah penting nanti untuk mengevaluasi daripada kegiatan tersebut. Kemudian kapan itu akan dilakukan? Semester ganjil tahun pelajaran yang akan datang, insya Allah akan mulai diterapkan begitu. Nah, selanjutnya sekarang kita menginjak kepada visi sekolah. Nah, visi yang ada di sekolah kita, terwujudnya sekolah yang bermutu, berkarakter, nyaman dan peduli lingkungan berdasarkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi misal bermutu, berkarakter, nyaman, peduli lingkungan, iman dan takwa, ilmu pengetahuan, imtek. Kemudian ini yang terakhir adalah imtak dan imtek. Ini yang terakhir. Ini adalah visi sekolah, ya, visi yang ada di sekolah kita.
Nah, misinya adalah yang pertama melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai perwujudan dari pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter atau PPK dari warga sekolah dewasa. Mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program PPK, mendorong membantu setiap peserta didik untuk menggali potensi dirinya. Yang keenam, menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Kemudian yang ketujuh, di situ mewujudkan sekolah peduli lingkungan. Yang kedelapan, melaksanakan pembiasaan budaya hidup sehat dan religius. Kemudian yang 9 adalah melaksanakan budaya literasi guna penguatan IMTEK. Nah, ini adalah misi yang ada di sekolah kita, penjabaran daripada visi yang sudah dibuat oleh sekolah, ya, yang tadi. Nah, visi sekolah, terwujudnya sekolah yang bermutu, berkarakter, nyaman, dan peduli lingkungan berdasarkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira visi ini sudah berpihak pada murid apa tidak? Kira-kira apa? Sudah ya? Di sisi manakah yang menunjukkan ini sudah berpihak pada murid? Nyaman. Ya. Di posisi nyaman. Ya. Kira-kira di sini karakternya diambil juga pada karakter, penanaman karakter. Iya. Nah, itu. Oke. Kita lanjut. Prakarsa perubahan. Nah, tuliskan prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan visi sekolah. Nah, prakarsa perubahan itu diambil daripada visi, ini. Salah satu saja, seperti tadi yang sudah yang visi guru penggerak. Nah, diambil salah satu. Boleh diambil karakternya, boleh diambil nyamannya, boleh diambil peduli lingkungannya. Silahkan. Jadi itu dijabarkan, misalnya terwujudnya murid berkarakter, misalnya seperti itu untuk prakarsa perubahan. Atau misalnya terwujudnya sekolah yang nyaman, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah merupakan prakarsa perubahan. Ya, contoh-contoh untuk prakarsa perubahan. Ya, silakan nanti Bapak Ibu disesuaikan. Ya, mau pilih ambil karakternya, ambil bermutunya, apa ambil nyamannya mungkin, atau peduli lingkungannya, atau intek atau intaknya, silahkan. Ya, itu. Oke, visi sekolah, terwujudnya sekolah yang bermutu. Ini adalah visi sekolah. Ya. Nah, ini adalah tahapan daripada baca. Nih. Ya, sekarang pertanyaan pemahaman visi sekolah. Tuliskan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi. Kira-kira programnya apa saja dari visi tadi? Nanti dijawab nanti. Yang kedua adalah rumuskan visi yang berpihak pada murid. Kira-kira yang mana yang berpihak pada murid? Nih, kemudian selanjutnya tuliskan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi yang baru Anda buat. Tuh. Jadi programnya apa saja? Nah, silahkan dijawab di puisis. Lagi di grup, silakan diklik, kemudian untuk bisa dikerjakan, Bapak Ibu. Sesuaikan dengan pertanyaannya. Kan itu berupa esai. Jadi berupa esai. Oke, sudah 4 peserta yang masuk. Oke.
Ternyata gampang ya Bapak Ibu ya mengaplikasikan krisis ya. Nanti bisa diterapkan kepada siswa di kelas juga. Sudah bisa dimulai ya. Saya mulai. Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu. Untuk yang tercepat menjawab masih ada Pak Sofi di situ untuk peringkat pertama. Ini adalah kecepatan cara menjawabnya, bukan betul tidaknya ya, kecepatan cara menjawabnya. Peringkat 2 disusul oleh Pak Mazani, ya peringkat 3 di situ ada Bu Suci. Oke, sudah selesai semua, alhamdulillah. Saya akhiri untuk kuisisnya. Kita lihat peringkatnya di situ. Nah, untuk peringkat pertama masih dihuni oleh Pak Sofi, peringkat kedua Pak Mazani, peringkat ketiga Ibu Evi. Nah, tepuk tangan untuk beliau semua ya. Ya, terima kasih ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengkomunikasian visi guru penggerak dan visi sekolah. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan setelah ini bisa dipertanyakan. Saya kembalikan kepada Ibu Anawiyah selaku moderator di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Hosnan tentang visi guru penggerak dan visi sekolah. Apakah dari pemaparan Bapak Hosnan ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan tentang visi sekolah. Ya. Visi sekolah ketika kita lihat ingin menjadikan anak yang berkarakter yang baik. Nah, sekarang itu karakter itu yang tidak seperti zaman kita dulu. Karakter anak sekarang itu jauh berbeda. Tantangannya juga sangat besar sekali. Kalau kita zaman dulu mungkin tidak terlalu berat, mungkin tidak seperti sekarang. Yang ingin saya tanyakan, mungkin langkah-langkah konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mewujudkan karakter anak yang adab asor itu, ya, seperti yang Pak Dayat sampaikan, pembiasaan pagi, menunggu murid di depan sekolah sambil
sungkem, kemudian menyampaikan salam, itu sudah sering kita lakukan. Tapi terkadang masih ada saja beberapa anak yang tidak melakukan itu, menjadikan sebuah kebiasaan. Kadang mungkin di awal-awal saja, tapi kemudian lama-lama hilang lagi seperti itu. Menurut saya, pertanyaan saya, bagaimana menanamkan ya nilai-nilai itu menjadi sebuah karakter yang akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Sofi ya. Memang betul di sekolah akhir-akhir ini digalakkan kembali tentang karakter murid. Nah, ini imbas daripada pandemi kemarin. Jadi pandemi itu imbasnya adalah sangat besar. Banyak sekali perubahan yang ada dalam diri murid ya, terkait karakter ini ya. Oleh karena itu kita setelah pasca pandemi ini harus mulai membiasakan lagi. Nah, triknya, caranya kalau menurut saya yang pertama adalah kita semua terlebih dahulu adalah merencanakannya terlebih dahulu. Jadi harus melewati proses perencanaan itu. Nah, perencanaannya gimana? Harus berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ya. Jadi semua guru dan kepala sekolah ini harus berkolaborasi, karena kalau tidak berkolaborasi maka tujuan dari karakter ini tidak akan tercapai. Salah satu contoh, misal Pak Sofi yang misalnya hanya membuat perubahan ini saja, tapi guru yang lain tidak ada yang membantunya, tidak bisa berkolaborasi. Contoh berkolaborasi di sini adalah saling bantu untuk mengingatkan siswa. Itu ketika ada siswa yang misalnya tidak menunjukkan karakter murid seperti itu, diberitahu caranya seperti ini nak, jadi jangan langsung caranya kayak gini ya. Jadi jangan dengan cara yang kasar, kita mendekatinya adalah dengan cara yang halus. Jadi saling mengingatkan. Misalnya di kelas 1 ada Bu Evi dengan Bu Suci, saling mengingatkan. Itu intinya itu. Kemudian yang kedua ya, pembiasaan. Selain pagi kita menjemput siswa di gerbang itu, juga dibiasakan ketika masuk. Dan masuk ketika guru datang, jangan siswa langsung dimulai pelajaran. Ayo baris dulu di depan. Nah, ditertibkan dulu, disiapkan dulu. Setelah itu masuknya itu bersalaman, sesuaikan dengan karakter ini, antepasarnya ini. Nah itu dibariskan, kemudian salaman. Itu juga pembiasaan selain kita menjemput di depan ya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, dibiasakan ya, karena kalau cuma kelas 1 saja yang suruh seperti itu, ketika nanti kelas 2 hilang sudah. Nah itu, jadi harus berkelanjutan. Itu untuk pembiasaannya yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, kita harus rajin-rajin bersosialisasi, baik di grup WA. Nah, jadi kalau sudah ada di grup WA, salah satu contohnya membuat film pendek misalnya tentang penanaman sikap antipasor seperti yang dibuat oleh sekolah sebelah misalnya. Jadi ada gurunya yang mempraktekkan cara membuat cara untuk menanamkan karakter antipasor itu, kemudian itu dikirimkan di grup WA-nya wali murid. Nah nanti di rumah orang tualah juga yang akan menanamkan itu. Nah di situ kita juga butuh kolaborasi dengan orang tua di situ, karena ya waktu anak yang lebih banyak itu adalah di rumah. Makanya itu orang tua juga di situ harus ikut andil.
Kalau cuma guru saja, ketika kembali ke lingkungan asal di rumah tidak diterapkan, maka tidak akan jalan. Itu. Jadi itu untuk kalau menurut saya, jadi kolaborasi sesama guru direncanakan terlebih dahulu, kemudian dipraktekannya itu harus berkelanjutan, dan yang ketiga ada kolaborasi dengan orang tua untuk penanaman di rumah masing-masing. Insya Allah kalau sudah itu berjalan, karakter siswa akan kembali normal lagi, ya, sesuai karakter atlet asuhan. Itu Pak Sofi kalau menurut saya. Mungkin ada yang lain, silakan. Sudah pas atau mengambang? Sudah pas, ya, oke. Seperti itu mungkin gimana? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sih Pak ya. Kenapa Antep Asuhan selama itu hanya awal-awalnya saja siswa yang aktif mengikuti, kok lambat laun ke kurang seperti itu? Gimana caranya? Mungkin caranya seperti yang dikatakan Pak Osman, yaitu berkolaborasi. Pertama, berkolaborasi antara semua guru di sekolah, baik guru olahraga, guru penjas, bahasa Madura, guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 harus sama-sama menanamkan Antep Asuhan ini, memberikan contoh kepada murid. Dan nomor 2 harus konsisten. Misalnya sekarang di sekolah ini mau mengaktifkan Antep Asuhan menunggu murid di depan kelas, di depan pintu gerbang. Jangan hanya 1 atau 1 minggu, tapi konsisten setiap hari. Kalau cuma 1 minggu, nanti tidak lagi, ya sudah, anaknya juga akan berhenti juga seperti itu. Kalau mengadakan program harus konsisten dilaksanakan beneran itu. Saya jamin ketika Bapak dan Ibu sudah sama-sama ya berkolaborasi, ini murid harus berkarakter baik, jadi harus komitmen. Tidak hanya Pak Hosnan saja atau kepala sekolah saja, tapi semuanya harus ikut mendukung. Ketika semua sudah mendukung, maka program itu pasti sukses. Misalnya kepala sekolah, guru, dan juga berkolaborasi dengan wali murid. Seperti itu ya. Yang kedua, konsisten tadi. Mungkin itu Bapak ya. Bapak dan Ibu untuk mencapai visi sekolah, jadi kuncinya harus bekerja sama, harus terlibat aktif, harus bekerja sama dan gotong royong dari seluruh warga sekolah. Ketika satu saja warga sekolah tidak mendukung, misalnya penjaga sekolah tidak membersihkan sekolah, maka visi sekolah tidak akan tercapai. Tapi kalau sudah bergotong royong seluruh warga sekolah, maka visi sekolah yang sudah dirumuskan akan tercapai dengan baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya dari kami, apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Analia dan pemaparannya dari Bapak Osman Hidayat. Tadi sudah berbagi ilmu panjang lebar dan saya juga masih ragu-ragu, banyak yang belum mengerti. Ada istilah-istilah baru, bagja, saya belum ngerti, mungkin nanti bisa sharing di orang di sini. Dan visinya juga sudah cukup baik, Pak Dayat sudah melaksanakan di sekolah ini. Mudah-mudahan tidak hanya selama jadi CGP, mudah-mudahan seterusnya bisa mempraktekkan praktek baik ini. Mungkin acaranya sudah berakhir, kami tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.